Ta'rif bila Al-Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya ini dilahirkan pada tahun 1874 Masehi atau pada tahun 1291 Hijriah. Habib Umar atau yang masyhur dengan sebutan Abu Umar Panguragan ini mempunyai sanad keilmuan, yang dimana sanad keilmuan ini seperti dalam sanad ilmu syariah, sanad tafsir, hadis, dan lain-lain, beliau mendapatkan sanad tersebut daripada ulama-ulama besar dunia seperti Syekh Mahfud bin Abdullah Termas, dan juga dari beberapa ulama Nusantara seperti Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya dan Ki Ahmad Sobari Kuningan, juga ulama-ulama lainnya. Dalam hal thariqah, Habib Umar bin Ismail bin Yahya ini mempunyai sanad thariqah Sajiliyah dan sanad thariqah Satoriyah, juga sanad thariqah lainnya. Tetapi yang paling sering banyak diamalkan ialah thariqah Sajiliyah dan thariqah Satoriyah. Untuk thariqah Sajiliyah, Habib Umar ini punya sanad thariqah Sajiliyah yang dimana ketika beliau belajar dengan Syekh Mahfud Termas, Habib Umar bin Yahya ini juga beliau mendapatkan ijazah thariqah Sajiliyah, yaitu dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram, dari Syed Muhammad Soleh Al-Mufti Al-Hanafi, dari Syed Ali bin Thohir Al-Madani, dari Syed Ahmad bin Atullah Al-Maki, dari Syed Muhammad Al-Bahiti, dari Syed Yusuf Ad-Doriri, dari Syed Muhammad bin Qasim As-Sakandari, dari Syed Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baki bin Yusuf bin Ahmad bin Ulwan Az-Zarqani, dari As-Syed Abul Ishaq Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Adihuri, dari Syed Nur Al-Qurafi, dari Syed Al-Hafid Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Fazari Al-Qahiri, dari Syed Taqiyuddin Ahmad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Mas'ud bin Umar Al-Hazami Al-Wasiti, dari Syed Abil Fat Sadruddin Muhammad bin Ibrahim bin Abil Qasim bin Anan Al-Maidumi Al-Bakri Al-Misri, dari Syed Abil Abbas Al-Mursi, dari Sayyidi Syekh Abu Hasan Ali As-Sajili. Syekh Abu Hasan Ali As-Sajili muassis thariqah Sajiliyah. Dari Syekh Abu Hasan Ali As-Sajili ini sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah SAW, yang dimana sanad tersebut masyhur, dapat dilihat dalam kitab-kitab thariqah Sajiliyah. Selain daripada thariqah Sajiliyah, Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya ini beliau juga mempunyai sanad thariqah Satoriyah, yang dimana beliau mendapatkannya dari Mbah Samsuri, ulama penantara Cirebon, yang dimana Mbah Samsuri ini sanadnya bersambung hingga kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini bersambung hingga kepada Syekh Abdul Rauf Singkel Sumatera. Syekh Abdul Rauf Singkel Sumatera ini bersambung hingga kepada Syekh Ahmad Kusasi Mekah. Syekh Ahmad Kusasi Mekah, beliau ini adalah seorang ulama mazhab Maliki, dan beliau juga mempunyai banyak sanad thariqah, yang dimana Habib Umar mewarisi beberapa sanad thariqah dari jalur Syekh Ahmad Kusasi Mekah ini. Dalam hal fikih mazhab Syafi'i, Habib Umar ini punya sanad keilmuan dari Syekh Ahmad Sobari Kuningan, dari Syekh Holil Bangkalan, dari Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, dari Syekh Usman bin Hasan Adin-Yadi, dari Syekh Abdullah Asyarqawi, dari Ustadz Muhammad bin Salim Al-Khibni, dari Syekh Ahmad Al-Khalifi, dari Syekh Ahmad, dari Syekh Ali bin Ibrahim Al-Halabi, dari Syekh Sultan bin Ahmad Al-Muzahi, dari Syekh Ali Az-Ziyadi, dari Syekh Muhammad Al-Qasri, dari Syekh Ahmad bin Hajar Al-Hitami dan Ramliyin Al-Khatib Sarbini, dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dari Jaluddin Al-Mahali, dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, dari Syekh Samsu Al-Qayati, dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Umar Al-Bulqini, dari Al-Imam Al-Wali Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, dari ayahnya yaitu Al-Imam Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, dari Sirajuddin Al-Bulqini, dari Al-Ala bin Al-Atar, dari Imam Yahya
An-Nawawi dari Abul Hasan Umar bin As'ad Ar-Ri'i dari Abi Umar dan Utsman bin Abdurrahman. Nah, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Sholah dari ayahnya yaitu Abi Sa'id Abdullah bin Abi Asrun dari Abi Ali Al-Fariki dari Abi Ishaq Ibrahim Asyirazi dari Al-Qadi Abi Thayyib Tahir bin Abdullah At-Tabari dari Abi Hasan Muhammad bin Ali dari Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Maruzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga meriwayatkan fikih dari Sirajuddin bin Umar Al-Ansari dari Syekh Jamal Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi dari Taqiyuddin bin Abdul Qafi dari Taqiyuddin bin Abdul Qafi As-Subki dari An-Najmu Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Ar-Rif'ah Al-Misri dari At-Taqi Muhammad bin Ali Ibnu Daqiqil Aid dari Sultan Ulama Izzuddin bin Abdis Salam dari Al-Fakhru Abdurrahman bin Muhammad Ibnu As-Sakir dari Abil Amali Mas'ud bin Muhammad An-Naisaburi dari Umar bin Ismail dari Al-Ghazali dari Imam Haramain dari Abil Ma'ali Abdul Muluk bin Abdullah Al-Juwaini dari ayahnya yaitu Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini dari Abu Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Qafal As-Sogir Al-Maruzi dari Abi Zaid Al-Maruzi dari Abi Ishaq Al-Maruzi dari Abil Abbas Ahmad bin Suraij Al-Baghdadi dari Abil Qasim Utsman bin Sa'id bin Masar dari Ismail bin Yahya Al-Muzani dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seperti dalam aurad itu ada yang disebutkan dalam aurad itu yaitu doa Allahumma sholli bisitrikal jamil, yang dimana Allahumma sholli bisitrikal jamil ini adalah doa daripada guru Imam Syafi'i yaitu Imam Sufyan bin Uyainah. Dari Imam Sufyan bin Uyainah ini beliau mengajarkan doa kepada Imam Syafi'i yaitu doa tersebut yaitu Allahumma sholli bisitrikal jamil. Allahumma sholli bisitrikal jamil ini, doa ini masyhur diriwayatkan oleh beberapa ulama selain mazhab Maliki seperti dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi Imam Ad-Dainuri. Seperti dalam aurad juga banyak kita mendengar doa-doa yang salah satunya yaitu doa yang sangat masyhur selain doa ini diamalkan oleh jamaahnya Habib Umar. Doa ini juga misalnya diriwayatkan juga dalam beberapa kitab hadis seperti dalam kitab Sunan Abi Daud, yang dimana riwayat hadis Sunan Abi Daud ini Habib Umar punya sanadnya, yang dimana sanad ini beliau dapatkan daripada Sunan Abu Daud ini beliau dapatkan daripada Kiamat Sebari Kuningan. Kiamat Sebari Kuningan ini beliau dapatkan dari Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan ini beliau mendapatkan riwayat dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Palembani dari Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Al-Palembani dari Al-Hafidz Al-Muhaqqiq Syekh Abdullah bin Salim Al-Bisri dari Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ad-Nahli Al-Makki. Nah, dua riwayat ini didapatkan dari Samsu Muhammad bin Ala Al-Babili dari Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili dari Syekh Jamal Yusuf bin Zakaria Al-Ansori dari ayahnya yaitu Al-Qadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansori dari Al-Izz Abdurrahim bin Muhammad yang masyhur dikenal dengan Ibnu Al-Farad Al-Hanafi dari Abil Abbas bin Ahmad Muhammad Al-Juki dari Al-Fahru Ali bin Ahmad yang masyhur dikenal dengan Ibnu Bukhari dari Abi Habsan Umar bin Muhammad bin Muammar bin Tabaris Al-Baghdadi dari Syekhain. Syekhain ini yaitu dua syekh, Abil Badar Ibrahim bin Muhammad bin Mansur Al-Qarhi dan Abil Fat
bin Ahmad Ad-Daumi. Dua orang ini meriwayatkan dari Abi Bakar bin Muhammad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dari Qadi Abil Umar Al-Qasim bin Ja'far Al-Hashimi dari Abi Ali Muhammad bin Ahmad dari penyusun Sunan Abu Daud, yaitu Imam Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'as yang masuk dengan sebutan Imam Abu Daud. Dari beberapa riwayat sanad tersebut dapatlah dicermati bahwa Habib Umar ini sanad ilmunya jelas. Beliau adalah ulama yang fiqh mutamad. Semua sanad ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, baik itu sanad thoriqah atau sanad ulum syariahnya, yang dimana pada awalnya Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya ini beliau mengamalkan, mendawamkan thoriqah sajiliyah dan thoriqah saturiyah. Dan untuk memudahkan para muridin dalam mengambil khulasoh dari dua thoriqah ini, maka Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya atau Abu Umar, beliau meramu sebuah wirid yang tujuannya untuk mendapatkan rangkuman dari beberapa thoriqah tadi, yang dimana dalam awal mula wiridnya itu diucapkan dua kalimat syahadat dan sholat, yang karenanya jadi jamaah Habib Umar ini masyhur dengan sebutan jamaah syahadaten, karena aurad yang dibacanya adalah aurad yang diawali dengan kalimat syahadat dan kalimat sholawat, yang masyhur juga di dalam syair-syair kumpulan Habib Umar bahwa jamaah ini disebut juga dengan thoriqah syahadat sholawat. Jadi ramuan aurad ini tadinya ditujukan oleh Habib Umar sebagai untuk memudahkan para muridin dalam menempuh berbagai ramuan thoriqah atau wiridan thoriqah yang ada dalam amalan atau tuntunan Habib Umar ini, untuk memudahkan para muridin untuk memahami syahadat yang tersurat, baik itu tersirat, sehingga amalan ini disebut dengan amalan asyhadaten.